Memasuki pertengahan tahun ini, pasar smartphone di Indonesia bakal semakin ramai dan seru. Bersiaplah menyambut kedatangan beberapa smartphone keren yang dipastikan akan hadir secara resmi di tanah air. Nggak tanggung-tanggung, akan ada banyak kejutan gadget terbaru yang sudah terdaftar dan siap meluncur, pastinya bikin para pecinta teknologi makin kepincut. Kabar gembira ini tak lepas dari kelancaran registrasi dan sertifikasi TKDN, yang semakin dipermudah belakangan ini, turut membuka jalan bagi lebih banyak brand untuk membawa produk terbaik mereka ke Indonesia. Selain itu, penantian para penggemar brand-brand lawas yang legend pun terjawab. Kabarnya nama-nama besar seperti Motorola dan bahkan Acer siap kembali meramaikan pasar smartphone kita dengan perangkat baru mereka yang inovatif. Nah, buat kalian yang udah nggak sabar, inilah daftar smartphone terbaru yang sudah mengantongi TKDN dan sangat siap untuk launching dalam waktu dekat di Indonesia dari berbagai brand favorit. Yang pertama ada Itel A95 5G. Itel A95 5G punya layar luas 6,67 inci HD Plus IPS LCD dengan refresh rate 120 Hz. Ditenagai chipset MediaTek Dimensity 6300 yang efisien, dibantu RAM pilihan 4GB atau 6GB serta memori internal 128GB. Kamera belakang 50MP. Selfie juga asyik berkat kamera depan 8MP yang bisa diandalkan buat video call atau upload story. Baterainya 5000 mAh, fast charging 10W bakal ngisi ulang dengan cepat. Yang kedua ada Acer ZX dan Acer ZX Pro. Acer Super ZX Pro mengusung 6,67 inci FHD plus AMOLED 120Hz. Sedangkan ZX standar pakai panel IPS LCD 120Hz. Di balik bodinya Super ZX Pro dipersenjatai MediaTek Dimensity 7400 untuk performa andal. Sementara ZX lebih ramah kantong dengan Dimensity 6300 yang tetap gesit. Pilihan RAM mulai dari 6GB sampai 8GB, plus storage 128GB sampai 256GB. Soal daya keduanya punya baterai 5000 mAh, ditopang fast charging 33W buat ngecas kilat. Yang ketiga ada Motorola Edge 60 Fusion. Motorola Edge 60 Fusion hadir dengan bodi tipis berbalut kacamata yang elegan. Layar POLED 6,67 inci beresolusi 1,5K, ditenagai MediaTek Dimensity 7300. Pilihan RAM 8GB atau 12GB dan storage luas 256GB sampai 512GB bikin leluasa simpan file. Kamera utama 50MP dengan OIS untuk foto stabil di kondisi minim cahaya, lensa ultrawide 13MP untuk menangkap pemandangan luas, serta kamera depan 32MP yang jernih buat selfie dan video call. Kapasitas baterai 5200 mAh. Ketika perlu dicas teknologi turbo power 68W siap mengisi ulang baterai. Yang keempat ada Nubia Neo 3 series. Nubia balik lagi bawa angin segar buat para gamers. Nubia Neo 3 series yang desainnya bener-bener gaming abis. Ada mata elang dengan lampu nyala di bodinya, bikin makin sangar di tangan. Layarnya juga nggak main-main varian. Neo 3 GT udah pakai AMOLED 120Hz. Sedangkan versi Neo 3 masih setia sama IPS LCD, tapi tetap kece. Chipsetnya beda tipis nih, Neo 3 ditenagai Unisoc T8300 fabrikasi 6 nanometer. Sementara Neo 3 GT lebih gahar, pakai Unisoc T9100. Keduanya punya RAM 8GB dengan pilihan memori 128 atau 256GB. Kamera utama 50MP, ditemenin depth 2MP, dan kamera selfie-nya 16MP. Cocok banget buat lo yang doyan konten. Baterai juga nggak kaleng-kaleng 6000 mAh plus fast charging 80W. Gila ini sih gaming phone rasa flagship harga bersahabat.
Yang kelima ada IQZ 10 series. Varian regulernya hadir bawa layar IPS LC di 6,72 inci 120 Hz, sedangkan Z10 tampil kinclong dengan panel AMOLED 6,77 inci 120 Hz. Otaknya diotaki chipset Dimensity 7300 buat versi regulernya, tapi kabarnya buat pasar Indo, dapat Snapdragon 7 Gen 4 buat versi Z10. Sementara India kebagian Snapdragon 7S Gen 3. Pilihan memorinya ada 8/256 GB atau 12/256 GB. Kamera utamanya 50 megapiksel dan juga selfie-nya 32 megapiksel di Z10 dan 8 megapiksel selfie kamera di Z10X. Baterainya jumbo abis 6500 mAh dengan pengisian 45 watt. Atau versi Z10 kapasitas 7300 mAh plus fast charging 90 watt. Yang keenam ada Realme 14 5G. Realme 14 hadir dengan layar AMOLED 6,67 inci, beresolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz, ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 yang dibangun dengan proses 4 nanometer, pilihan RAM 8 atau 12 GB plus penyimpanan internal 256 atau 512 GB kasih ruang lega buat aplikasi dan file penting lo. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan OIS ditemani sensor depth 2 megapiksel. Siap abadikan momen dengan stabil. Buat selfie, ada kamera 16 megapiksel yang nggak kalah kece. Baterai monster 6000 mAh dengan pengisian cepat 45 watt, plus sertifikasi IP69 bikin ponsel ini tahan debu dan air. Yang ketujuh ada Infinix Note 50 Pro Plus. Dibekali layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 144 Hz, smartphone ini menyuguhkan visual super mulus dan tajam untuk segala aktivitas. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 8350 berbasis teknologi 4 nanometer, ponsel ini menawarkan kecepatan luar biasa dalam setiap tugas. Dengan memori internal 256 GB serta RAM 12 GB, Infinix Note 50 Pro Plus siap menangani multitasking tanpa hambatan. Di sektor fotografi hadir kamera belakang ganda dengan sensor utama 50 megapiksel, ditambah sensor telefoto 50 megapiksel, dan didukung kamera ultra wide 8 megapiksel, sementara kamera depannya memiliki resolusi 32 megapiksel untuk selfie kece. Tak ketinggalan baterai berkapasitas 5200 mAh dengan dukungan fast charging 100 watt. Yang kedelapan ada Infinix Note 50S 5G. Infinix Note 50S hadir dengan layar curved AMOLED 6,79 inci FHD+, dengan refresh rate 144 Hz dan brightness 1300 nits. Di sektor performa Note 50S mengandalkan MediaTek Dimensity 7300, dipadu RAM 8 GB serta pilihan storage 128 GB atau 256 GB. Soal fotografi, susunan kamera belakang terdiri dari sensor Sony 64 megapiksel utama untuk hasil foto tajam, serta lensa selfie 13 megapiksel. Untuk daya tahan baterai 5500 mAh, saat butuh isi ulang fast charging 45 watt siap mengisi dengan cepat. Ketahanan bodi juga tak kalah tangguh berkat sertifikasi IP64 dan standar militer 810H yang menjamin daya tahan ekstra terhadap benturan ringan. Yang kesembilan ada Samsung M56. Samsung kembali unjuk gigi di segmen menengah lewat Galaxy M56 yang hadir dengan spesifikasi mentereng dan desain elegan. Di bagian depan Galaxy M56 dibekali layar AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz. Performa disokong oleh Exynos 1480
Ponsel ini tersedia dalam varian RAM 8GB dengan pilihan storage 128GB atau 256GB. Kamera belakangnya terdiri dari 50MP utama dengan OIS, 8MP ultrawide, dan 2MP makro. Kamera depan 12MP juga siap nemenin kamu selfie dengan hasil tajam dan natural. Untuk daya tahan Galaxy M56 dibekali baterai 5000 mAh, fast charging 45 watt. Yang ke-10 ada iQOO Neo 10. Layarnya pakai panel OLED flat 1,5K dengan refresh rate 144Hz, visual super tajam dan super smooth. Urusan performa HP ini nggak main-main karena ditenagai Snapdragon 8 Gen 3, chipset paling buas dari Qualcomm saat ini. Dipadukan dengan RAM 12GB dan pilihan memori 256GB atau 512GB, setup belakang ada kamera utama 50MP dengan OIS, ditambah 8MP ultrawide, sementara kamera depannya 16MP. Nggak cuma itu, baterai 6100 mAh, serta ada fast charging 120 watt yang bisa isi baterai dari 0 sampai penuh dalam waktu yang super singkat. Yang ke-11 ada Infinix GT30 Pro. Infinix dikabarkan siap menggebrak pasar smartphone gaming dengan perangkat terbarunya, Infinix GT30 Pro. Meskipun belum ada informasi resmi, rumor yang beredar cukup menjanjikan. Ponsel ini disebut-sebut akan hadir dengan layar AMOLED seluas 6,7 inci yang mendukung refresh rate 144Hz. Untuk urusan performa, Infinix GTI 30 Pro dirumorkan akan ditenagai oleh chipset Dimensity 8350 atau Dimensity 8400. Ponsel ini kemungkinan akan hadir dengan dua pilihan RAM, yaitu 12GB per 256GB dan 12GB per 512GB. Untuk sektor fotografi, kamera utama 108MP OIS dan kamera depan 32MP. Infinix GT30 Pro dirumorkan akan memiliki baterai berkapasitas 5000 atau 6000 mAh yang didukung fast charging 90 watt. Yang ke-12 ada Tecno Camon 40 Pro 5G. Layar lengkungnya gede banget, 6,78 inci FHD plus curved AMOLED dengan refresh rate 144Hz, dijamin super mulus dan kece maksimal. Ditenagai chipset Dimensity 7300 dan opsi RAM 8 atau 12GB plus storage 256GB, udah siap tempur buat gaming sampai multitasking berat. Kamera utama 50MP, pakai sensor Sony LYT 700C lengkap dengan OIS, ditambah ultrawide 8MP dan kamera selfie 50MP buat konten yang selalu on point. Gokilnya lagi, skor DxOMark-nya tinggi banget sampai ngalahin flagship macam Xiaomi 14, baterai 5200 mAh, fast charging 45 watt. Yang terakhir ada Nubia Red Magic 10 Pro. Layarnya pakai AMOLED dengan refresh rate 144Hz, terus prosesornya pakai Snapdragon 8 Elite. Ada dua pilihan gede banget, 12 per 256GB atau 16 per 512GB. Dan yang paling brutal, baterainya 7050 mAh dengan fast charging 120 watt. Jadi itu dia guys, bocoran lengkap HP terbaru yang udah kantongin TKDN dan siap guncang pasar HP Indonesia. Gimana menurut kalian, ada yang bikin penasaran banget nggak dari daftar tadi? Atau malah udah naksir salah satunya?